Halo semua, kembali lagi bersama saya Fadil di channel Val Cinema. Season 2 Peaky Blinders sudah selesai. Bagi kalian yang belum nonton season pertama dan kedua, wajib banget untuk nonton dulu, karena saya akan membahas alur cerita film season ketiga. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, karena itu sangat berarti bagi saya. Serta, kalian komen jika pembahasan saya salah atau kalian bisa memberikan saya saran untuk kedepannya. Terima kasih. Cerita Peaky Blinders season ketiga melompat 2 tahun dari season sebelumnya. Pada season lalu kita telah diperlihatkan Thomas yang ingin menikah. Dan sekarang 2 tahun setelahnya akhirnya hal itu semua terwujud. Pada tahun 1924, pernikahan Thomas Shelby dengan Grace Burgess berlangsung di sebuah gereja. Terlihat tidak hanya semua keluarga Shelby dan kerabat mereka yang diundang, tetapi juga keluarga Grace yang kebanyakan adalah seorang bangsawan. Banyak di antaranya adalah anggota tentara Inggris. Thomas juga telah mempunyai seorang anak laki-laki dari hubungannya dengan Grace yang telah berumur 1 tahun, bernama Charlie. Do you, Thomas Michael Shelby, take Grace Helen Burgess to be your lawful wedded wife? Setelah proses upacara pernikahan telah selesai, mereka melakukan sesi pemotretan. Namun, di saat pemotretan sedang berlangsung, Thomas tiba-tiba melihat seorang pria misterius yang tidak diundang di acara pernikahannya. Thomas yang merasa curiga menyuruh para saudaranya itu untuk mengamankan pria tersebut. Mengetahui beberapa tamu tidak diundang hadir ke pesta pernikahannya yang akan segera dimulai, Thomas mengumpulkan para anggota Peaky Blinders di dapur. Thomas memberitahu orang-orang itu untuk berperilaku baik. Nah, di sini terjadi scene yang sangat ikonik dari serial ini. Today, this is my fucking wedding day. Yeah. Cocaine. No cocaine. The main thing is, you bunch of fuckers, no fighting. No fucking fighting! Get the fucking... Setelah itu, Thomas pergi ke kamar untuk mengajak istrinya bertemu para tamu undangan. Akan tetapi, Grace menolaknya karena melihat keadaan Thomas yang tampak stres dan kebingungan. Grace bertanya kepadanya, apakah ia menyesali menikahinya? Namun Thomas menjawab dan membantah hal itu. Ia mengaku bahwa saat ini ia khawatir dengan nyawa Grace dan anaknya Charlie. Setelah itu, mereka malah berhubungan intim. Padahal banyak tamu undangan yang telah menunggunya untuk hadir di acara makan malam bersama. Di ruang makan, terlihat banyak orang yang telah berkumpul. Namun, mereka belum melakukan perjamuan karena belum hadirnya Arthur dan Grace. Di sana, Arthur bersama istrinya yang baru menikah, bernama Linda. Di sana juga ada seorang pria yang dicurigai Thomas. Pria itu adalah seorang pengungsi dari Rusia bernama Anton Kaledin. Dia berbicara dengan Polly Shelby di meja makan dan mencoba untuk menegosiasikan topik bisnis antara Rusia dan keluarga Shelby. Namun, Polly menolaknya karena waktu percakapan ini tidaklah tepat. Mengetahui Thomas yang lama untuk hadir, Arthur memutuskan menyusulnya dan masuk ke kamarnya. Arthur memergoki mereka berdua yang sedang asik berhubungan badan. Arthur memberitahunya untuk segera turun menemui para tamu undangan. Setelah Arthur selesai memberitahu mereka untuk turun, Arthur juga mengajak Michael untuk segera pergi ke perjamuan karena perjamuan akan segera dimulai. Di sana, ia juga tidak sengaja bertemu dengan Lizzie. Lizzie bertanya kepada Arthur, apakah para Peaky Blinder yang membakar restoran milik pacarnya sehingga ia tidak datang. Secara tersirat, Michael menjawabnya, ya. Michael menjelaskan bahwa posisi Lizzie sekarang penting di keluarga Shelby.
sehingga kehidupannya juga akan diatur olehnya, dan sehingga tidak akan ada intervensi dari orang lain yang akan merugikan Shelby Company. Setelah itu, Arthur mencoba untuk memberikan pidato sebagai pendamping pria. Tetapi pidato itu gagal karena Thomas memotongnya. Thomas memotong pidatonya karena Arthur tidak sengaja mau mengungkapkan rahasia kepada anggota keluarga Grace bahwa suami Grace sebelumnya, Cliff McMillan, telah bunuh diri. Jadi, suami Grace yang sebelumnya telah mati. Dan acara perjamuan makan malam itu pun dimulai. Setelah itu, Arthur pergi keluar. Di luar, Thomas memberitahunya bahwa Rusia telah melakukan kontak dengan Peaky Blinders. Lalu, Polly mendekati Anton Kaledin dan menyuruhnya memberikan nama kode agar dia bisa berbicara dengan Thomas. Dia mengatakan pada Polly bahwa kodenya adalah Konstantin. Setelah memberikan kodenya, Thomas akhirnya berbicara dengan Anton Kaledin. Kaledin memberitahu Thomas bahwa dia memiliki musuh yang kuat yang terus-menerus mengawasinya dan keluarganya. Thomas meminta uang yang diberikan kepadanya dari Winston Churchill untuk melakukan pekerjaan. Anton memberitahu dia bahwa uang itu akan dibawa oleh seorang wanita sebesar $10.000 Amerika Serikat dalam bentuk tunai. Jadi, orang Rusia membeli senjata untuk melawan kaum Bolshevik di Georgia, dan Mr. Churchill sebagai perantaranya, sedangkan Thomas sebagai pelaksananya. Setelah mengetahui itu, Thomas langsung menginstruksikan Arthur, saudaranya, agar Johnny Dogs menyalakan api besar di hutan sebagai pengalih perhatian para tamu undangan, dan mengirim Finn untuk mengawasi gerbang, karena Moss, polisi yang sering disuap olehnya, akan membawa seorang wanita yang dimaksud Anton Kaledin. Lalu, Sersan Moss yang masih dalam daftar gaji Peaky Blinders membawa seorang wanita yang dimaksud Kaledin. Ia adalah Grand Duchess Tatiana Petrovna. Tatiana menanyakan soal Kaledin kepada Thomas, namun Thomas memberitahunya bahwa Kaledin memberikan nama kode yang salah, yang berarti Kaledin adalah seorang penyusup dari kedutaan Uni Soviet. Lalu dia memberikan Thomas uang itu dan kembali ke Birmingham. Sebelum kembali, ia meminta Thomas untuk membunuh Anton Kaledin. Setelah itu, Arthur mengaku pada Thomas bahwa tidak ingin membunuh Kaledin. Tetapi, Thomas mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak punya pilihan atau merekalah yang akan digantung. Thomas berencana menggunakan uang itu untuk membeli dermaga di Boston, Amerika. Itulah sebabnya dia meminta pembayaran dalam bentuk dolar. Singkatnya, Arthur berhasil membunuh Anton Kaledin, meski Tom telah memprotesnya kepada Thomas. Lalu, di rumah Thomas, terlihat seorang pria bernama Ruben Oliver menawarkan untuk menghabiskan malam dengan Polly. Tetapi, Polly menolaknya meskipun telah berbincang banyak hal dengannya di pesta. Setelah pembunuhan yang dilakukannya, Arthur menemukan Linda yang berada di gereja sendirian dan membawakannya bunga serta mengenakan sarung tangan untuk menutupi tangannya yang berlumuran darah. Istri Arthur, Linda, adalah seorang yang religius, yang suka kebaikan dan kedamaian, berbanding terbalik dari sifat suaminya. Di saat yang sama, api unggun yang didirikan Johnny Dogs ternyata itu semua untuk jasad Kaledin. Sisa-sisa tubuh Kaledin dibakar dan dikuburkan di tengah malam. Keesokan harinya, keluarga Shelby kembali ke Birmingham dan bertemu di rumah judi dengan Peaky Blinders lainnya. Di sana mereka menempatkan uang yang mereka peroleh sehari sebelumnya ke dalam berangkas besar. Terlihat di berangkas uang yang sangat melimpah.
sehingga membuktikan bahwa bisnis keluarga Selby berkembang lebih besar dari sebelumnya. Film pun selesai.